Alasan saya dengan teman-teman saya mendirikan komunitas peduli lingkungan karena ada suara-suara dari mama korban yang sempat sampai di kami, dan pada bulan Desember tahun 2013 kami ke kampung dan banyak keluhan aspirasi dari masyarakat yang kami dengar, sehingga kami berpikir untuk bagaimana kami membentuk suatu komunitas atau organisasi yang mewadahi persoalan terkait dengan aspirasi daripada masyarakat. 8 bulan kami melakukan riset dan sosialisasi ke masyarakat dan merampung aspirasi. Ada 6 tuntutan masyarakat di kampung, yang 23 kampung tadi, 3 distrik, Mimika Timur Jauh, Agimuga dengan Jita. Jadi persoalan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi di wilayah pesisir Mimika di bawah itu adanya banyak kecelakaan laut, akses sungai yang terisolasi, akses layanan publik untuk memenuhi kesehatan, pendidikan, perekonomian masyarakat, jalur perdagangan, budaya yang hilang, pohon-pohon yang mengering, ikan yang mati mendadak, pulau-pulau yang terancam punah, di mana kami ketemu ada beberapa kasus bahwa ada fokus saya dan teman-teman kami itu melakukan advokasi, riset, kampanye, mediasi atau lobby, dan pendokumentasian dengan sosialisasi. Suku pesisir, Kamoro atau Sempan tadi mempunyai budaya 3S, sagu, sampan, sungai. Ini yang kami jaga. Buktinya kan sudah ada dalam bentuk foto kan? Ya. Barangnya diambil kemana? Patoknya? Pihak KRU, Pak. Pihak KRU. Ini sudah ada toh, saksinya ada, bukti fotonya sudah ada, yang nyabutnya sudah ada, ya kan? Proses aja oleh Gakum. Ya, nanti saya ya panggil, kan? Pak. Panggil, Seluruh masyarakat yang mencabut ya kan? itu. Karena dia mematok yang bukan di arealnya. Saya sudah tahu, kasih tahu tadi, kalau namanya perusahaan itu biasa begitu. Kalau dikasih 45 dia lewat. Ya sekarang gini, kita nggak tahu urusan teknis, kita kan nggak tahu urusan teknis, ini masyarakat nggak ngerti. Yang pasti orang KRU sudah memberikan patok dan ini fotonya. Kalau Bapak mau tanya foto ini mana, patokan ini sudah dicabut oleh warga karena warga merasa resah pada saat itu. Akhirnya dicabut oleh orang KRU, oke? Nah sekarang kalau Bapak mau cari ini mana, buktinya mana, nggak bisa begitu dong. Kan Ibu tadi sampaikan ada fotonya, saya tanya di mana. Ya ini itu yang di atas satu. Ya, Kalau kita di ke sana kalau gitu. Ayo. Di atas sudah KRU katanya. Kalau udah KRU itu saya sampaikan, itu kewajibannya dia untuk melakukan tata Oke, batas. sekarang yang mana di sini, Rangga? Kalau di sini ada, jadi barang bukti. ada saya barang bukti. Kan sudah diambil. Iya, kan nggak ada. Bentar, Kades lagi cari dulu, bentar. Ya, coba kalau ada kasih. Warga, bagi yang video waktu hari itu mano, bertanggung jawab tuh kamu kecek di sini. Pak Kades diketik aja, bikin pengaduan ya ke Dirjen Penegakan Hukum Kementerian KLHK, ya kan? Tembusin Komisi 4. Ya. Suratnya sini aja kirim. Ya. Sekarang ya saya tunggu. Ya biar cepat, oke? Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya ini kita lagi macet-macet di Jakarta ya. Udah biasa kalau Jakarta macet. Dari rumahnya menuju Jakarta lancar dan biasanya udah masuk tol kota kita harus berlama-lama. Hari ini saya ke DPR, kebetulan ada rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan beberapa waktu yang lalu, tepatnya hari Kamis dan hari Jumat yang lalu, hari Kamis tanggal 1 Februari 2023, saya akan berkunjung tuh ke desa Kota Niur ya, Niur bukan Niur, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan di situ kan ada
problem persoalan penanganan kehutanan. Jadi masyarakat mengklaim bahwa areal yang sudah dihuni secara turun-menurun, kemudian mereka sampai hari ini belum mendapatkan hak apapun karena itu kawasan hutan lindung, tetapi juga sudah ada konsensi yang diberikan kerjasama pengelolaan kawasan hutan yang digunakan untuk pertambangan, dan ada patok yang menjadi ribut. Dan saya di situ menyatakan bahwa memberikan ruang bagi pertambangan jangan lebih mudah dibanding memberikan ruang bagi masyarakat, karena masyarakat butuhnya tidak luas dan tidak punya efek lingkungan. Dan kenapa misalnya pertambangan sangat berlomba masuk ke daerah itu, karena memang kandungan batu baranya sangat tinggi. 8 meter digali saja sudah keluar batu bara. Hari ini saya ingin menegaskan tentang hak-hak publik atau hak rakyat yang harus segera dipenuhi, dan sikap-sikap negara harus tegas terhadap berbagai bentuk kerjasama, dan pertimbangan lingkungan harus utama. Setelah itu juga yang paling utama juga adalah tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Kita jalan. Rapindra udah siap? Aduh, ganteng banget sih. Denny juga ganteng banget. Oh enggak, harus ada tua. Enggak Pak, bahagia sama istri. Alhamdulillah, hanya satu istri pokoknya. Satu istri. Rapindra tuh dari wajahnya udah kelihatan wajah setia. Amin ya robbal alamin. Tapi kalau dikasih doa sama kayak yang sebelah, awas lo berubah pikiran. Lagi berguru Pak. Berguru cara menjadi suami. Ini Rapinda, anggota DPR RI Dapil Bogor, kan? Perannya sangat kuat di DPR. Wajahnya boleh lembut, tapi hatinya itu penuh dengan ketegaran dan berani bersikap. Katakan A kalau memang A. Ini yang menyangkut menjaga kualitas hutan dan lingkungan itu. Setiap hari hampir saya menerima laporan. Memang yang menjadi problem utama itu adalah minimnya jumlah petugas dan minimnya anggaran operasional yang dimiliki oleh para petugas kita di lapangan, terutama di bidang penindakan dan di bidang konservasi. Di bidang pendidikan, beberapa waktu yang lalu Pak Ketua juga menyampaikan, sempat menuntut perusahaan yang setiap hari membakar mangrove untuk kepentingan ekspor ke Singapura. Tapi di sisi lain, kita juga melakukan penghijauan. Ini kan problem kita hari ini itu Pak Sekjen. Satu sisi kita berupaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap berbagai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, tetapi dalam setiap hari kerusakan terus berlangsung tanpa kendali, dan selalu kan di dalamnya selalu banyak yang mengatasnamakan di backup sama ini. Kebenarannya ya harus kita buktikan. Itu yang terjadi di berbagai tempat. Ini di berbagai tempat. Penambangan, pembabatan hutan, termasuk hari ini misalnya salah satu dampak belum dilaksanakannya program perhutanan sosial, tapi kelompok-kelompok LSM tertentu tiba-tiba merasa memiliki, melakukan penebangan terhadap areal-areal perhutani secara ilegal, dan itu memiliki nilai fungsi ekonomi yang tinggi. Nah, beberapa waktu yang lalu, kemarin juga kita ke Bengkulu, ada Bahanan ya, Bahanan, kita ke Bengkulu, di desanya, desanya desa Kota Niul, bukan Kota Niul, ternyata Kota Niul. Nah, problem kita yang ada di situ adalah masyarakat itu sudah secara turun-temurun itu selalu ada di kawasan hutan lindung. Kalau di situ kan kawasannya kawasan hutan buru ya, taman buru, kawasan
hutan lindung, kawasan taman guru. Sudah ada secara turun-menurun. Nah, kemudian problemnya adalah status kepemilikan hak atas tanahnya sampai hari ini mereka tidak punya. Tetapi juga pemerintah membangun fasilitas. Ada kantor desa, ada sekolah dasar, ada sekolah menengah, ada sekolah SMA, ada puskesmas, kan seperti itu. Nah, itu terjadi karena memang dari sisi kewajiban, memang negara wajib untuk melayani mereka. Nah, di tengah kegelisahan itu, seringkali juga muncul misalnya program kerjasama dari Kementerian Kehutanan dengan pertambangan batu bara. Nah, yang terjadi adalah masyarakat itu menjadi ada kecemburuan dalam dirinya. Kok saya ini warga biasa susah banget dapat status, sampai sekarang nggak jelas. Tapi kalau perusahaan kok bisa dengan cepat menguasai sebuah wilayah. Nah, keributan kemarin yang terjadi ketika kami kunjungan adalah adanya pematokan batas yang dilakukan baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun oleh perusahaan tambang. Nah, perusahaan tambang itu juga menurut saya sih mengincar juga wilayah-wilayah yang jadi sekolah SD, yang jadi perkampungan. Kenapa? Karena kandungan batu baranya sangat tinggi, 8 meter digali sudah batu bara. Konflik seperti ini, menurut saya, jangan terus dibiarkan, harus segera diselesaikan. Hak rakyat yang kita tetap berikan, mekanismenya kita tempuh, kemudian juga perusahaan yang berjalan tetapi tidak boleh berbenturan dengan kepentingan rakyat dan merusak ekosistem. Dan yang perlu kita ketahui, di wilayah tersebut itu juga masih hutannya, masih hutan relatif baik di belakangnya. Harimau-nya masih ada karena dari situ terkenal dengan 7 manusia harimau di antaranya, cerita rakyatnya. Nah, ini yang terjadi. Tetapi di balik itu misalnya ada perubahan tata ruang yang diajukan oleh pemerintah daerah. Nah, yang harus dicermati adalah perubahan tata ruangnya juga perubahan dari hutan lindung, dari kawasan taman, dari kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi. Jangan juga kegedean. Kegedean tuh begini, kepentingan masyarakatnya cuma 200 hektar atau 10 hektar, tiba-tiba perubahannya menjadi ribuan. Karena di balik itu biasanya ada kepentingan juga, bisnis juga, agar terjadi legalisasi. Nah, ini kan kecermatan seperti ini harus dilakukan secara bersama, dan saya ingin pada suatu saat Komisi 4 mengundang para gubernur seluruh Indonesia, para bupatinya, kita bicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup agar visi kita menjadi sama. Jangan ada perbedaan antara Kementerian Lingkungan Hidup ke kanan, kepala daerah ke kiri, kepala daerah ke kiri, ininya ke kanan, sehingga yang paling dicegah adalah perubahan tata ruang tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Ganti kepala daerah, ganti tata ruang. Ini kan bahaya. Ini yang menjadi pesan kita. Nah, kalau seperti itu, maka di rencana pembiayaan nanti berikutnya coba itu menjadi alokasi fokus. Agar karena penyelamatan lingkungan hidup sangat tergantung pada tata ruang. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada kesempatan pagi hari ini dan dipersilakan Bapak Sekretaris Jenderal untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih. Karena secara kebijakan Bapak memang terpisah untuk tata ruang itu sebenarnya tidak boleh melakukan pemutihan. Dalam posisi parsial, kita punya program penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Dan itu terjadi sebelum Undang-Undang 4199. Jadi keberadaan mereka di sana itu Pak ada PPTKH namanya. Dan kalau itu pemukiman, kalau itu lahan garapan, kalau itu fasilitas melekat di sana, contoh transmigrasi Pak, itu program TORA itu di depan mata dikeluarkan Pak dari kawasan hutan. Apalagi itu ada sebelum 4199. Demikian juga dengan terjadi setelah Undang-Undang 4199 Kehutanan, itu PPTKH kami juga betul-betul melihat kalau di lapangan memang setelah 20-30 tahun ini, itu kami juga akan selesaikan melalui pendekatan TOR. Jadi
catatan saja Pak Marsman yang Bapak sampaikan tadi. Mohon izin gitu Pak. Menyelam saja, itu kan kita berkunjung ke sana Pak. Kemudian kegelisahannya itu, sebenarnya kegelisahannya itu warga itu bukan hanya persoalan kegelisahan mengenai status hak atas tanahnya yang dia tinggal di kawasan taman berburu itu, bukan hanya itu. Tapi justru kegelisahannya menjadi bertambah setelah ada patok-patok penambangan. Gitu loh. Jadi mereka itu khawatir kalau sudah ada patok penambangan, kemudian nanti diklaim sebagai kawasan yang sudah diperjanjikan oleh Kementerian Kehutanan dengan para penambang, kemudian mereka tergusur dari situ. Jadi dua hal, yang pertama adalah penegasan status mereka kepemilikan hak atas tanahnya, yang kedua adalah kecemasan terjadinya perubahan pada lingkungan kampungnya menjadi kawasan penambangan. Itu Pak, terima kasih. Pak Dedi, terima kasih catatannya, dan kami akan segera tindak lanjuti Pak dengan pemetaan yang sudah ada dari hasil bunker. Yang pasti status hak masyarakat yang ada di sana diprioritaskan Pak, dan mereka karena sudah ada di sana, soal penambangan yang terjadi di sana itu evaluasi kita Pak, tidak bisa patok-patok itu membuat jadi batas nasional. Insya Allah. Ya kalau Bapak berkomitmen status kepemilikan hak atas lingkungannya oleh warga itu menjadi prioritas, tidak mengalahkan lobby tambang, tidak ada masalah Pak. Yang saya khawatirkan lobby tambang lebih utama dibanding kepemilikan warga. Terima kasih Pak. Komitmen kami tetap juga konsisten dari raker-raker sebelumnya, dan tidak ada yang terdampak 450 miliar ini di AA di kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat, khususnya yang tadi saya sampaikan penyaluran bantuan dan sosialisasi. Saya mau ke Papua, Ketua, yang sangat menyayangkan sekali mereka melaporkan tentang hutan mangrove di pesisir itu hilang, hasilnya mati, terus ada sungai yang disebabkan oleh tailing yang dibuang langsung oleh PT Freeport, sehingga ya kemarin dia menangis pimpinan. Kita ambil sesuatu yang lebih nyata saja Bu. Yang untuk Freeport ini, yang pertama kita lakukan kunjungan spesifik ke sana, biar kita lebih memahami detail apa sih problem yang terjadi, kemudian dampaknya. Karena di situ kan hitungannya 6.000 desa itu kehilangan mata pencaharian, kehilangan ruang untuk hidup layak, kehilangan mata air. 6.000 masyarakat, ya kan, 6.000 masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, ini problem juga. Ini kan persoalan pengelolaan dana CSR di industri di seluruh Indonesia. Apa sih problemnya? Dana CSR itu seringkali uang yang dikumpulkan itu tidak diturunkan di wilayah yang terdampak dari problem industri itu. Itu terjadi di mana-mana. Uang di sini dibawa, kemudian disimpan di tempat lain, sehingga problem dari tujuan CSR itu menyelesaikan berbagai problem sosial di wilayah industri tersebut tidak tercapai. Saya pikir Freeport kalau menyelesaikan masalah itu dana CSR digunakan itu selesai. Kemudian yang ketiga adalah sekretariat dijadwalkan, kita bikin saja RDPU. Freeport kita undang, karena dia kan statusnya BUMN. Kemudian KLHK kita undang di sini dan kita selesaikan problem ini secara tuntas, sehingga tidak ada lagi nanti gambaran-gambaran seperti tadi yang menyedihkan di negara ini. Sejauh mana sepengetahuan teman-teman dari LHK ini tentang apa yang tadi dipaparkan? Silakan. Baik, terima kasih pimpinan, izin Pak Sekjen. Jadi apa yang disampaikan tadi memang sudah juga sampai ke kami. Dan kami dari Direktorat Jenderal PSLB 3, Ibu, itu kami menangani persoalan tailingnya. Dan persoalan tailing itu memang untuk Sungai Aikwa, pembuangannya diizinkan sejak tahun 1997. Jadi memang oleh SK Gubernur, Sungai Aikwa itu memang diperuntukkan untuk pembuangan tailing. Nah, kami saat ini sedang mempunyai
perencanaan yang memang bertahap Ibu untuk pengelolaan tailingnya. Freeport pun juga pernah diberikan sanksi administratif untuk hal ini, untuk pelaksanaan dari bagaimana mereka mengelola tailing, bagaimana mereka saya potong. Sejak kapan Ibu tahu tentang kasus itu? Kalau yang laporan masyarakat tadi kami belum tahu Ibu, belum ada masuk ke saya, khususnya di Direktorat Jenderal PSLB 3. Hanya kalau memang pertanyaannya bagaimana mengelola tailing itu memang sudah dibuat semacam roadmap Ibu. Roadmap untuk mereka bagaimana mengelola tailing, dan kami sekarang sedang mendorong bagaimana tailing itu bisa dikelola atau dimanfaatkan. Dan sudah ada MOU Ibu Menteri LHK dengan Menteri BUMN dan Menteri PUPR untuk bagaimana memanfaatkan tailing menjadi bahan untuk sarana dan prasarana seperti jalan dan sebagainya. Dan bahkan dari Kementerian PUPR sudah keluar Ibu surat edaran dari Balai Jalan yang ada di Papua untuk menggunakan tailing sebagai bahan baku road base di sana. Di beberapa tempat seperti di Merauke, kemudian di Mimika sendiri, dan beberapa tempat di Papua mereka sudah menggunakan itu. Dan memang kami dorong betul untuk bagaimana mereka mampu mengelola tailingnya. Sehingga memang Ibu izin kalau memang akan dilakukan kunjungan akan sangat bagus sekali untuk ngecek bagaimana mereka mengelola tailingnya, dan kemudian memang kalau memang ada dampak itu ke masyarakat sudah langsung kita bisa tindak lanjuti. Ini kan dari sisi aspek regulasi memang apa yang disampaikan oleh Ibu itu benar. Yang kita persoalkan itu hari ini adalah kehidupan mereka yang mati. Yang pertama, sungainya kan menjadi mengeras. Padahal mereka hidup di sungai untuk mendapatkan ikan. Dan sungai itu juga menjadi jaringan dari transportasi mereka. Dan mereka kehilangan jaringan transportasi itu. Kemudian yang kedua, ditambah lagi kan harga bahan bakar yang mahal. Yang membuat mereka sudah tidak bisa lagi melakukan mobilisasi antar daerah. Yang ketiga, penyakit yang tumbuh, apakah penyakit itu disebabkan oleh tailing atau bukan, ya itu kan perlu analisis yang lebih lanjut. Kemudian yang keempatnya adalah ruang lingkup mereka untuk hidup. Nanam sayuran udah susah, sumber air bersih sudah susah, gitu loh. Sehingga pertama penyelesaian problem lingkungan, yang keduanya bisa nggak sih dalam waktu segera misalnya sebelum kita bicara kunjungan, bicara rapat dengar pendapat umum, diarahkan bagaimana merecovery seluruh problem mereka. Problem pangan, problem kehidupan mereka keseharian. Nah ini yang recovery-nya itu. Misalnya apakah bisa nggak sih CSR-nya itu kita untuk tahap pertama kita bereskan untuk wilayah 6.000 masyarakat yang mengalami problem karena tailing itu. Jadi memang sungai yang dimaksud untuk tempat pembuangan tailing itu memang tidak digunakan lagi. Dia hanya dipergunakan untuk pembuangan tailing saja. Yang kemudian saat ini memang kita dorong untuk bagaimana tailingnya dikurangi dari sungai tersebut. Kalau CSR dan sebagainya memang kita harus tanya Pak pimpinan ke Freeport, dan saya rasa kita panggil aja Freeportnya untuk dia bisa menjelaskan. Saya mohon KLHK, walaupun Komisi 4 tidak turunkan spek, tapi setidaknya dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu ini sudah ada perkembangan report dari hasil dari yang disampaikan oleh saudara-saudari kita yang dari Papua. Terima kasih. Kalau tailing itu masih ada kandungan emasnya nggak? Masih, Pak. Masih. Tapi sama warga nggak boleh diambil kan? Nggak. Kalau diambil sebenarnya itu bisa, warga bisa dapat untung loh itu. Tuh. Kenapa nggak boleh, Bu? Karena kandungannya kecil, Bapak. Oh, kandungannya kecil. Dan itu memang daerahnya memang tertutup. Gitu. Oh iya, baik. Iya. 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan prosedur serta analisis dampak lingkungan. Kemudian yang keduanya, mendorong agar daerah di luar tanggung jawab Freeport itu mendapat bantuan, gitu kan, sehingga problem lingkungannya terselesaikan. Yang ketiganya ada RDPU yang harus kita buat dan kunjungan. Nah itu
administrasi penyelesaian perkara privat. Dan yang paling utama adalah setiap sesuatu yang menghasilkan devisa, yang paling utama masyarakat sekitar harus yang paling mendapatkan manfaat. Nah, di negeri ini terbalik. Apabila sebuah wilayah melahirkan devisa bagi kepentingan negara, seringkali masyarakat yang terdekatlah yang terkena dampak dan terabaikan. Dan seringkali masyarakat yang terdekat itu juga kesejahteraannya hanya diwakili oleh tokohnya. Bukan hanya di sini, di Freeport, di berbagai tempat. Kalau ada kawasan industri yang kaya itu adalah tokoh-tokohnya untuk dapat jatah limbah, jatah proyek dan sejenisnya. Masyarakatnya tetap miskin. Ini problem Indonesia.